pentingnya kita memahami syariat, tarekat, dan hakikat. Sebagaimana ulama menjelaskan bahwa syariatu bila hakikatin atilatun. Syariat tanpa hakikat maka dia hampa, kosong. Syariat saja tanpa memahami hakikat sebuah ibadah maka dia hanya rutinitas biasa. Sebagaimana selalu ada upacara di instansi, tapi upacara itu hanya seremonial belaka. Setiap tahun diperingati peringatan ini, hari ini, banyak sekali hari-hari yang diperingati. Tetapi itu hanya seremonial. Kenapa? Hakikatnya dia tidak pahami apa makna yang diperingati itu. Begitu juga dengan ibadah. Tanpa hakikat maka dia hampa, kosong. Sebaliknya al-hakikatu bila syariatin batilatun. Hakikat tanpa syariat maka dia batal. Dia tidak sembahyang, dia tidak puasa. Dia hanya fokus mengingat Allah. Itu batal sama sekali. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, syariat dan hakikat ini ibaratnya HP. HP yang kita miliki, HP-nya itu syariatnya. Ada HP-nya, ada kartunya, dan ada tower di tempat itu. Itulah syariatnya, syariat tarikatnya itu. Apa hakikatnya? Yang tidak terlihat, bahwa adanya signal. Meskipun towernya berdiri, kalau arahnya salah atau posisinya bermasalah atau tidak ada listrik yang mengaliri tower itu, maka signalnya akan hilang. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, dalam Al-Quran Allah menggambarkan bagaimana pentingnya ilmu hakikat yang dikisahkan juga dalam surah Al-Kahfi tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diperintahkan untuk berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, suatu ketika Nabi Musa berpidato lama sekali, berjam-jam dia pidato. Maka bertanya kaum Bani Israel, man ayyun nasi a'lamu, siapa orang yang paling pintar di muka bumi ini? Nabi Musa alaihissalam menjawab, iya saya. Tidak ada lagi orang lebih pintar di bumi ini kecuali saya. Maka karena Nabi Musa alaihissalam tidak menyampaikan hakikat yang sebenarnya, maka dia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya Nabi Musa alaihissalam dia secara syariat memang di antara Bani Israel dialah yang paling pintar karena dia yang menerima wahyu dari Allah. Tetapi seharusnya dia menjawab Allahu a'lam, yang paling mengetahui secara hakikat, secara yang sesungguhnya adalah Allahu a'lam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka dalam surah Al-Kahfi dikisahkan, Idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini au amdiya hukuba. Nabi Musa berkata kepada ponakannya, muridnya, namanya Yusha bin Nun, kita akan melakukan perjalanan dan terus melakukan perjalanan ini sampai kita menjumpai Majma'al Bahrain, pertemuan dua lautan. Maka falamma balagha majma'a bainihima nasiyahutahuma, maka ketika sampailah dia di perbatasan di mana ada pertemuan dua lautan di sana, dia lupa bekal yang menjadi tanda bahwa disitulah dia akan berjumpa dengan seseorang. Dia bawa ikan itu ditaruh di dalam keranjang. Pesan Allah, ketika ikan yang ada dalam keranjangmu itu hidup kembali, maka disitulah tempat pertemuanmu. Panasiyahutahuma. Tapi apa yang terjadi? Nabi Musa dan Yusha bin Nun lupa ketika
dia sampai di batu besar, dia istirahat di sana, makan siang, setelah itu tidur. Ketika tidur, ikan itu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan itu pergi ke laut. Artinya Allah buatkan dia jalan seperti parit dan ikan itu mengambil jalurnya ke laut. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka Nabi Musa setelah keesokan harinya, siang harinya baru dia sadar, dia lapar, ingin makan. Dia berkata kepada muridnya, "Atina ghada'ana laqad lakina fi safarina haza nasaba." Bawalah kemari bekal yang kita bawa. Si murid ini berkata, kemarin sebenarnya ikan itu sudah mengambil jalannya ke laut di tempat peristirahatan kita, tapi saya lupa memberitahu kepada Anda. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, maka kembalilah Nabi Musa ke tempat itu. Ringkas ceritanya dalam Al-Quran dikatakan, fawajada abdan min ibadina, maka dia mendapati seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Ya, hamba yang telah kami atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami memberikan kepada hamba kami tersebut rahmat dan kami memberikan kepadanya ilmu dari sisi kami. Nah, disinilah yang disebut dengan ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu diambil dari kata ini, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami memberikan kepadanya ilmu dari sisi kami. Apa maknanya jamaah sekalian yang sama berbahagia? Nabi Musa alaihissalam itu sudah diberikan Taurat, diajarkan tentang syariat. Yang dia kuasai Nabi Musa adalah ilmu syariat. Sementara Nabi Khidir alaihissalam itu diberikan oleh Allah kepadanya ilmu ladunni. Ilmu ladunni, ilmu hakikat. Maka dia disuruh berguru kepada Nabi Khidir. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka Nabi Musa selaku murid, ini adab seorang murid kepada guru kalau mau berguru. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut kepadamu agar engkau memberikan kepada aku beberapa ilmu yang engkau telah diberi petunjuk oleh Allah. Jadi syaratnya ilmu itu harus ngikut sama guru, mulazamah namanya, terus menerus bersama guru. Siapa gurunya baginda Nabi? Ya malaikat Jibril. Selama beliau menyampaikan syiar Islam itu tidak pernah lepas daripada bimbingan malaikat Jibril alaihissalam. Begitu para nabi. Maka Nabi Musa berkata, hal attabi'uka, bolehkah aku ikut kepadamu? Kenapa? Karena berguru dengan seorang guru itu bukan hanya ilmu yang tertulis, bukan hanya yang dia ucapkan, tapi perilakunya, kepribadiannya. Ini yang hilang di dunia pengetahuan kita. Anak-anak hanya diisi otaknya saja, tetapi moralnya, kepribadiannya, mentalnya tidak diajarkan di sekolah-sekolah kita. Maka ilmunya semakin pintar, tapi akhlaknya semakin buruk. Ya. Maka Nabi Musa berkata, bolehkah aku ngikut sama anda? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Apa jawaban Nabi Khidir alaihissalam? Karena dia pakai ilmu hakikat, sementara Nabi Musa ini dia hanya sebatas syariat. Beliau menjawab, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan mampu bersabar ikut bersamaku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana caranya engkau bisa bersabar pada sesuatu yang engkau tidak paham? Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia. Ketika kita cerita tentang surga, tentang neraka, tentang siksa kubur, kalau akalnya saja yang dia bawa, tentu dia akan protes. Tentu dia akan menolak. Sudah berapa banyak kuburan yang saya gali, tidak ada orang disiksa di dalam.
Sudah berapa banyak orang mati, ndak ada gimana itu kiamat oh. Mato milino dia ndak tuh dek kiamat Kenapa? Karena dia tidak menggunakan pahamnya. Maka tentu dia tidak akan bersabar. Maka yang banyak protes, ya, di pitulianna orang yang hanya sebatas syariat saja tidak mampu sampai ke level hakikat. Maka jawabannya Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan mampu bersamaku bersabar. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Engkau tidak akan paham, dan karena kau tidak paham, maka engkau akan protes sepanjang perjalanan kita. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa berkata, selaku murid, dia menjaga adabnya kepada gurunya. Qala satajiruni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Insyaallah engkau akan mendapati saya sebagai orang yang bersabar. Kenapa Nabi Musa mengatakan insyaallah? Karena memang dia tidak yakin akan mampu untuk tidak melakukan protes atau tidak mendurhakai. Artinya dalam artinya mendurhakai di sini tidak membantah gurunya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kita biasa anak-anak di sana eke, waktu tak kecu, ketika kita masih kecil itu, kenapa ini nak kasih begini ke orang tua? Apa sih gunanya nih nasuruh ke guru ini menulis kan itu. Banyak protes. Kenapa? Karena kita tidak paham. Setelah nanti kita besar dewasa, bertemu dengan banyak persoalan dalam kehidupan kita, manik paingarang kita. Oh, tongasan nak diopon atau moving. Oh, ini mina bilang guruku Nah, itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, Nabi Musa itu orangnya temperamental. Nabi Musa emosional, pacayang. Maka dia berkata, satajiduni insyaallah. Engkau akan mendapatiku, insyaallah saya akan sabar. Saya berupaya sabar. Karena memang ada karakter seperti Nabi Musa. Nabi Musa kembali dari Bukit Tursina 40 hari. Dia kembali menemui kaumnya. Kaumnya menyembah anak sapi. Macai sana. Dia datangi. Dia labrak Nabi Harun. Nah tarik janggokna. Genggesan na apa minta di sesat Bani Israel. Upi palo tu. Apa nasanga Nabi Harun. Ya. Wahai saudaraku. La ta'khul bilihiyati. Jangan engkau tarik janggutku. Kalau saya berkeras dengan mereka, maka akan terjadi pertumpahan darah. Maka saya menunggu kedatanganmu kembali. Macet dia Nabi Musa, Taurat 10 firman Tuhan yang ada dalam batu, dia banting itu pecah. Begitu emosionalnya Nabi Musa alaihissalam. Maka orang yang sebatas syariat, modelnya pasti seperti Nabi Musa. Pacayang. Tidak sah sembahyangmu kamu. Apa nadi yang bahasa dia? Oh, bid'ah, sesat. Apa boleh dia nadi yang batu-batu dibaca? Apa boleh dia sanga malam 3, malam 7 Pokoknya dia melihat sesuatu itu emosional. Asal tidak sesuai dengan pikirannya dia, syariat menurut dia, maka salah nasangi. Tatai. Nawan mati-matian. Nah, ini sebatas syariat. Orang yang tidak sampai pada level hakikat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka lanjut ceritanya. Maka fantolaka, keduanya melakukan perjalanan. Hatta rakiba safinatan. Hatta rakiba fis safinati. Kharakaha. Ketika keduanya melakukan perjalanan, ingin menyeberang, dia meminjam perahu. Belum sampai di pinggir, Nabi Khidir ini sudah merobek 2 papannya perahu itu. Robek sampai di pinggir, ya tenggelam Tommy. Nabi Musa secara syariat, dia melihat sungguh tega engkau ini. Kita sudah dipinjamkan orang, ditolong orang untuk menyeberang. Setelah sampai, engkau merusak. Bukannya engkau berterima kasih, tapi malah engkau merusak barangnya orang. Apa kata Nabi Musa dalam Al-Quran dikatakan?
Ya. Akharaktaha litugrika ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah engkau merobek dinding atau papan perahu ini untuk menenggelamkan orang? Engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar, sesuatu yang sangat buruk. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Maka dengan tenang Nabi Khidir berkata, ya, alam akul innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Musa, saya kan sudah bilang tadi sebelum kita melakukan perjalanan, kamu tidak akan sabar berjalan bersama saya. Apa io syariat di io mupahang dan mupahang hakikat. Kamu tidak mampu berjalan bersama saya. Baru satu persoalan kita bertemu di tengah jalan, protes semua tuh. Kau sudah berjanji satajudini insyaallah sabir. Engkau berkata saya akan sabar, tapi anda mau sabar dia. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian selanjutnya, apa jawaban Nabi Musa? La tu'akhidni bima nasitu. Tabe guru. Ya jangka tawa dihukum. Kan kulupai janjiku itu. Ya jadi jangan langsung ditalak jadi murid kan gitu. Nah, itu penyampaiannya Nabi Musa alaihissalam. Fantalaka hatta idza laqiya gulaman faqatalah. Keduanya melanjutkan perjalanan bertemu dengan seorang anak kecil yang belum balik, gulaman. Tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak itu. Dalam tafsir dikatakan dia ambil lehernya, dia putar satu kali, mati di sana. Tafsir yang lain mengatakan langsung dia baringkan, dia potong lehernya. Bayangkan bagaimana emosinya Nabi Musa lihat ini. Anak-anak yang masih kecil, anak-anak itu tampan, putih, malanjing. Tiba-tiba Nabi Subarona putar satu kali, mati di sana. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa berkata, akatalta nafsan zakiyah, ya, bi ghairi nafsin. Apakah engkau akan membunuh seorang yang suci karena dia belum balik, belum ada dosanya? Bi ghairi nafs, dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguh engkau telah melakukan suatu kemungkaran yang luar biasa. Apa jawaban Nabi Khidir? Qala alam akul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, sudah 2 kali saya sudah bilang kamu tidak mampu ikut saya. Protes bodoh moy. Ndak pamangapa man baru 2 kejadian dia protes semua tuh. Kenapa? Karena Nabi Musa sebatas syariat. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kalau kita melihat segala sesuatu yang ada di sekeliling kita dengan mata syariat, maka kita akan membunuh seperti Nabi Musa ini. Kita akan memponis salah dia. Padahal kita tidak tahu apa alasan orang itu berbuat begitu. Kita tidak tahu apa sebenarnya yang ada dalam niat orang itu. Bisa jadi orang bangun masjid tapi tujuannya politik, kepentingan dunia. Boleh jadi orang itu tidak, kelihatannya dia tidak baik, tapi mungkin hatinya bersih, lebih bersih daripada kita. Tapi kita selalu melihat dengan mata kepala kita, menilai syariatnya orang tanpa perlu bertanya apa hakikat daripada niat orang itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian selanjutnya melanjutkan perjalanan, fantalaka hatta iza ataya ahla qaryatin. Keduanya melanjutkan perjalanan dan dia mendatangi sebuah kampung. Nabi Musa sudah melakukan perjalanan dengan Nabi Khidir kelaparan, maka pastat ama, ya, keduanya minta untuk diberikan makan. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Setiap rumah yang dia singgahi, Pak, kami ini musafir kelaparan, tolong bisakah diberikan sepiring 2 piring untuk menutup rasa lapar kami. Tidak ada satupun rumah di kampung yang dia lewati itu, sepanjang kampung tidak ada satupun yang ingin menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Di ujung kampung, fawajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda fa aqama. Nabi Musa
dan Nabi Khidir di ujung kampung dia menjumpai ada tembok yang yuridu ayyang qaddah. Tembok itu akan roboh. Maka Nabi Khidir dengan spontan dia ambil kayu natupai di tembok supaya tidak rebah itu tembok. Tembok itu dalam tafsir panjangnya ya sekitar 200 meter, tingginya itu sekitar 20 sampai lebih lah. Jadi tembok yang tinggi batas kampung itu. Wah, iya kerja keras, mek dipatupak apa anu walaka dia. Maka Nabi Musa alaihissalam protes lagi. Ya, qala law syi'ta latakhalta alaihi ajra. Capek-capek gue kerja itu. Satu kampung ini tadi diminta tolongnya, minta sepiring nasi saja tidak ada yang mau memberi kita. Seandainya kau ambil gaji dari pekerjaanmu itu, ya, mungkin bisa mengganjal rasa lapar kita. Maka Nabi Khidir alaihissalam mengatakan, ya sudah cukup nih. Sudah 3 kali nih engkau membantah, padahal engkau sudah berjanji akan sabar sampai saya memberikan penjelasan apa hakikat daripada perbuatan saya. Maka beliau berkata, hadza firaku baini wa bainik. Inilah perpisahan kita antara kamu dengan saya. Endang malas olah karena hanya sebatas syariat kamu, sementara saya melihat segala sesuatu dengan mata hakikat. Inilah perpisahan kita. Hadza firaku baini wa bainik. Maka Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan, amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Kau tahu kenapa saya merobek dinding perahu? Perahu itu kanat limasakina, adalah milik orang miskin, anak yatim, dia 10 bersaudara dalam tafsir. Matem itu mubinna tapi orang saleh, dan itulah warisannya satu-satunya. Orang menggunakan perahu itu disewa. Setiap orang menyeberang dia bayar. Tapi ada raja yang kejam. Raja itu merampas. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dia mengambil semua perahu-perahu yang ada di sana dengan rampas, artinya dia rampok, diambil saja. Maka ketika dia dapati perahu anak itu robek, tentu dia tidak akan ambil. Kelihatannya perbuatan saya merusak, tapi sebenarnya saya sedang menolong anak itu. Ndangi malah na layuri raja karena mawangi lopi kodai. Nah dia apa dia? Kan gitu. Tapi kalau saya tidak robek ya tentu diambil. Perbuatannya kelihatannya secara syariat merusak, tetapi secara hakikat dia sedang menolong orang yang tidak berdaya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi Khidir alaihissalam membunuh anak yang tidak berdosa? Fa ammal ghulamu, ya, fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak yang masih kecil itu, kedua orang tuanya orang saleh. Tetapi anak ini nanti, ya, anak ini akan membuat kafir kedua orang tuanya. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayurhikahuma tughyana wa kufra. Anak ini tampan, bersih. Dia nanti kalau besar, karena sayangnya orang tuanya, naturu inasan dia elok anak-anak. Akhirnya apa? Ketika anak ini kafir, memaksa orang tuanya juga menjadi kafir. Allah sudah memberitahu saya hal itu. Maka saya melakukan pembunuhan itu karena secara hakikat wisangi iya napuelo ko Allah Ta'ala. Ya. Fa arada rabbuka ayyubaddilahuma. Ya. Maka Allah ingin mengganti anak itu dengan anak yang lain. Ya. Jadi secara syariat salah dia kedo-kedona Nabi Khidir, tetapi hakikatnya dia mengetahui itu. Kemudian yang terakhir, ini yang ada hubungannya dengan takziah malam ini. Adapun tembok yang ingin roboh, ya. Wa kana abuhuma salihah. Ya. Wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Adapun tembok itu, di bawahnya tembok itu ada kanzun, ada harta yang banyak, emas, perak, koin uang di situ banyak, yang disimpan orang tuanya anak ini. Ada anak yang 2 bersaudara,
Anak ini soleh, keduanya soleh karena kebetulan bapaknya soleh. Tetapi anak ini masih kecil, dia belum balik. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Allah berkehendak nanti anak ini sudah dewasa, baru terbongkar itu harta karun itu. Karena anak itu sudah dewasa. Nah, maka bermanfaat bagi keduanya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua kisah tentang orang saleh yang dia menitipkan hartanya kepada Allah. Siapa itu? Dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu sapi betina itu, sapi yang masih kecil milik orang saleh. Dia datang ke hutan ketika dia sudah merasa bahwa ajalnya sudah tidak lama lagi. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabba Musa ya Rabba Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Wahai Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Ishaq, Yaqub, saya titipkan sapi saya ini, harta satu-satunya yang saya akan berikan kepada anak saya titipkan kepadamu ya Allah. Jadi dia titipkan kepada Allah. Kalau kita kan berpikir maunya sapi ini dititipkan sama tetangga atau keluarganya supaya dia bisa berkembang biak, kemudian bisa menjadi harta yang lebih banyak kepada anaknya. Tapi justru dia bawa ke hutan, dia lepaskan, kemudian dia berkata, ya Allah, saya titipkan sapi ini kepadamu dan kembalikan kepada anak saya ketika sudah layak untuk diambil. Sama dengan ini, surah Al-Kahfi ini, anak soleh ini, dia punya orang tua soleh. Dia tanam harta itu di bawah tembok, kemudian dia berdoa, ya Allah, saya titipkan harta ini kepadamu ya Allah. Berikan harta ini ketika kedua anak tersebut sudah mampu mengelola harta yang banyak ini. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itulah tawakal yang sesungguhnya. Jadi harus kita pahami bahwa orang tua yang saleh itu sangat-sangat berpengaruh kepada anaknya. Jadi jangki bayangkan mau ki anak tak saleh, tapi itak gengge ndak malah. Tapi mau mengapa gengge anakmu mau saleh insyaallah. Banyak ulama, apa dia nak boleh gengge anak postas Iya, pada saat itu. Tapi berkah kesolehannya orang tuanya itu akan terlihat nanti. Meskipun orang tuanya sudah tidak ada. Ini dikisahkan dalam Al-Quran. Bahwa pengaruh orang tua yang saleh itu akan sangat berpengaruh kepada anaknya. Makanya jamaah sekalian yang sama berbahagia, jangan pernah putus mendoakan anak kita. Ya. Bagaimana caranya? Pokoknya setiap selesai sholat, kirimkan Fatihah kepada anak. Pak Tania sanggak tomate kirimkan Fatihah. Kalau kita pahami namanya ilmu hakikat, Fatihah di anak tahu. Sebut namanya satu-satu. Insya Allah menjadi tahu itu anakmu. Saya setiap hari saya sebut nama anak saya satu persatu. Supaya apa? Pak Dami Toman ini, insya Allah Allah yang membimbing dia. Saya meninggal orang tua saya. Ya, orang tua saya, bapak saya itu ustaz juga. Nah, dia punya pondok dulu namanya sekolah Arab. Saya baru 9 bulan. Usia 9 bulan, lahir 9 bulan, jadi saya tidak kenal bapak saya. Tapi apa doanya guru tak modal? Dia bilang mudah-mudahan almarhum Abbas, dia bilang dia mendapatkan anak saleh. Saya tidak merasa saleh, tetapi alhamdulillah ya malah itu menjadi tahu secok kan gitu. Apa itu? Bukan karena saya hebat, tapi karena orang tua tadi dia saleh, maka kita dibuka jalannya untuk sampai ke sana. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, kesimpulannya, karena kita berbicara masalah anak saleh ini, beliau ini almarhum meninggalkan beberapa orang anak. Ya. Mudah-mudahan anak-anaknya ini menjadi anak yang saleh. Apa syaratnya? Dia nang guru di petulei apakah saya ini termasuk anak saleh atau tidak? Dia bilang, kalau kamu mendoakan ayah dan ibumu setiap selesai sholat fardu, maka engkau termasuk anak yang saleh.
Jadi mau mengapa dinna ibadamu mu andangi mu ngarat atau mu bemu mak pura sembayang, berarti engkau belum masuk kategori anak saleh. Kenapa? Karena kata Nabi, awaladun salihun yad'ulah. Waladun salihun yad'ulah. Itu kalimat bersambung, tidak bisa dipisah. Anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kalau kita ya damu Pak, iya Pak Ustaz Pak, biasa mas sembahyang, biasa tundang, yang penting mau mas sembahyang. Pengarang oh. Kadang kita rindu teringat orang tua kita, kirimkan Fatihah. Berarti dia rindu untuk dikirimkan doa. Jadi itu intinya jamaah sekalian yang sama berbahagia, bahwa secara hakikat kita harus menilai orang dengan mata hakikat, tapi kita menilai diri kita dengan kacamata syariat. Apa dia Pak Ustaz? Iyo sangat pau saja. Dato dia basau dia sombong ujuk merasa macangau. Itu pada diri tak. Kita lihat diri kita dengan kacamata syariat. Tapi lihat orang jangan pakai syariat. Mau syariat mau pakai salah nasang itu tahu. Sangat ikut tongang. Tapi pakailah kacamata hakikat sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Hadir alaihissalam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Minallahil musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.